perdata. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dan peran kita masing-masing. Saya Sabar Sumadi Pratama sebagai Parmitera. Saya Anjina Emilia Airlada sebagai penggugat. Saya Nadira Putri sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Dinda Prasetyana sebagai hakim anggota 1. Saya Sofia Lutfi Kosasi sebagai hakim ketua. Saya Saiful Arif sebagai hakim anggota 2. Saya Dinda Vita sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Abdul sebagai tergugat. Diam sih. Kasus posisi. Miftahul Ulum akan membeli barang yang akan dijual kembali. Barang yang akan dia beli berupa mesin-mesin bekas milik Andini Emilia Anangga yang berada di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol, Desa Kapulungan. Mereka berdua pun bertemu untuk membicarakan pembelian barang hingga 4 kali pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian dengan nilai kesepakatan 16 miliar rupiah. Selang beberapa minggu sejak kesepakatan lisan, Andini Anangga dan Miftahul Ulum menunjuk Notaris Muhammad Ihsan sarjana hukum untuk membuat berkas surat perjanjian jual beli nomor 19 di tanggal 10 Maret 2016 dan surat anjendum nomor 7 di tanggal 1 April 2016 di hadapan Notaris Muhammad Ihsan sarjana hukum. Miftahul mengajukan keberatan di hadapan notaris karena tidak sesuai dengan perjanjian secara lisan yang telah disepakati antara Andini dan Miftahul. Akhirnya Andini membujuk tergugat agar tetap mau menggunakan perjanjian tersebut dengan janji apabila terjadi masalah di lapangan bisa dibicarakan langsung. Di hari pertemuan Miftahul menyerahkan 11 miliar rupiah kepada Andini. Di tanggal 18 April 2016, Miftahul akan kembali mengambil barang yang diperjanjikan di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol, Desa Kapulungan dengan 2 orang jasa pengangkutan, Bapak Ubay dan Ibu Sabisa. Andini dengan sengaja mencegah Miftahul untuk mengeluarkan atau mengangkut sisa barang melalui jasa pengangkutan. Setelah penjagaan tersebut, Andini pergi meninggalkan Miftahul hingga Miftahul menelpon Andini untuk kejelasan namun tidak diangkat. Sisa barang yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol, Desa Kapulungan, Jalan Raya 48 km yang masih belum dikeluarkan atau diangkut oleh tergugat kurang lebih sebanyak 50% dari keseluruhan barang. Andini memberikan waktu 2 bulan atau sampai tanggal 30 Mei 2016 untuk pengeluaran atau pengangkutan barang yang terletak di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol, Desa Kapulungan, Jalan Raya 40 km dengan perjanjian apabila tersisa barang setelah waktu yang ditentukan atas barang yang menjadi milik Andini. Pada tanggal 25 Mei 2016 sesuai barang yang sudah diangkut dan diterima oleh Miftahul, tinggal menunggu pelunasan hutang oleh Miftahul dengan kekurangan hutang sebesar 5 miliar rupiah. Namun sampai jatuh tempo Miftahul belum juga melunasi hutangnya. Andini sudah berkali-kali menghubunginya sampai pernah mengadakan perjanjian pengangkutan hutang, namun belum juga dilunasi oleh Miftahul. Akhirnya Andini membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Surabaya. Baik, sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan tata tertib persidangan bagi seluruh pengunjung. Sidang mohon diperhatikan dengan baik. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum majelis datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dihadap berdiri dan memberi hormat. 2. Selama sidang berlanjut, harus duduk dengan tertib di tempatnya masing-masing dan meninggalkan ketertiban dalam ruang sidang. 3. Hadirin dilarang merokok, makan, minum dan membaca Quran atau melakukan tindakan fisik yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada peradilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan pengunjung sidang, dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada pos penjagaan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan dengan secara cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan yang bertugas dapat melakukan penggeledahan barang untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa benda yang membahayakan. 5. Pengambilan foto, rekaman suara dan meminta izin terlebih dahulu kepada petugas dan pihak yang dilakukan atau disalih. Kepada para pihak tergugat dan tergugat silakan memasuki ruangan sidang. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Baik, kami sebagai majelis hakim ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim tanggal 5 Januari 2022 oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Saya Sofia Lutfi Kosasi SHMH sebagai Ketua Majelis, Dinda Arifah Septiana SHMH sebagai Hakim Anggota 1 dan Saiful Arif SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Baik, setelah memeriksa kelengkapan ruang sidang dinyatakan telah lengkap dan dinyatakan sah untuk digunakan sebagai tempat persidangan. Panitera siap? Siap Yang Mulia. Hakim Anggota 1 siap? Hakim Anggota 2 siap? Siap Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 100-PDT-GTS-2022-PN Surabaya atas nama Andini Emilia Erlangga sebagai penggugat melawan Miftahul Ulum sebagai tergugat pada hari Selasa 11 Januari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, pihak menggugat, majelis akan memeriksa terlebih dahulu identitas Anda. Nama Andini Emilia Erlangga, tempat dan tanggal lahir Kediri 27 Januari 1980, alamat Jalan R.A. Kartini RT 02 RW 03 Simo Perumahan Baru Surabaya, agama Islam, pekerjaan wirausaha, jenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan Indonesia. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik, selanjutnya majelis akan memeriksa identitas dari pihak tergugat. Nama Miftahul Ulum, tempat dan tanggal lahir Surabaya 22 Juni 1990, alamat Jalan Inden 2 nomor 44C Kecamatan Sukolilo Surabaya, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Apakah benar? Benar Yang Mulia. Baik, dari pihak penggugat apakah didampingi oleh kuasa hukum atau tidak? Didampingi Yang Mulia. Baik, dengan pihak tergugat apakah didampingi dengan kuasa hukumnya atau tidak? Didampingi Yang Mulia. Baik, Panitera, silakan panggilkan kuasa hukum dari pihak penggugat maupun tergugat. Kuasa hukum pihak tergugat dan tergugat silakan memasuki ruangan sidang. Baik, kuasa hukum penggugat dan tergugat dipersilakan maju ke depan menunjukkan surat kuasa Anda kepada majelis. Baik, silakan duduk kembali. Baik, setelah memeriksa identitas para pihak telah selesai berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, majelis mengajak para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum perkara ini dilanjutkan. Mediasi ini dilakukan selama 14 hari dan diharap mendapat kesepakatan dan perdamaian. Baik, pihak penggugat, mediatornya akan dipilihkan oleh majelis atau memilih sendiri? Dipilihkan Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat, mediatornya akan dipilihkan oleh majelis atau memilih sendiri? Dipilihkan Yang Mulia. Baik, karena pihak memilih untuk dipilihkan mediator oleh majelis, majelis menunjuk Dinda Arifah Septiana SHMH sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Apakah bisa dipahami? Saya Yang Mulia. Baiklah, Panitera, 14 hari dari sekarang, tanggal berapa? Selasa tanggal 25 Januari 2020. Yang Mulia. Dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada 25 Januari 2022 kepada para pihak diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 100-PDT-GTS-2022-PN Surabaya atas nama Andini Emilia Erlangga sebagai penggugat melawan Miftahul Ulum sebagai tergugat pada hari Senin 25 Januari 2022
lanjutan. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 100/PDT-DTS/2022 Surabaya atas nama Andini Emilia Erlangga sebagai penggugat melawan Miftahul Ulum sebagai tergugat pada hari Selasa 8 Februari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagi para pihak, kita melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap membacakan repliknya? Siap yang mulia. Replik dari penggugat nomor 100/PDT-DTS/2022 Surabaya antara Andini Emilia Erlangga sebagai penggugat melawan Miftahul Ulum sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 100/PDT-DTS/2022 Surabaya di Surabaya. Dengan hormat, untuk atas nama penggugat, kuasa penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat telah pada dalil-dalil sebelumnya telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Yang kedua, bahwa penggugat telah melakukan somasi beberapa kali kepada tergugat namun tidak diindahkan. Yang ketiga, bahwa penggugat memohon agar tergugat segera membayar sisa bayar hutang, tidak mengundur waktu untuk membayarkan pada penggugat. Yang keempat, bahwa jika tergugat tidak memiliki itikat buruk dan mau melunasi sisa bayar hutang, seharusnya tergugat ketika menjumpai penggugat melakukan relasi atas somasi penggugat dan membayar sisa hutang. Berdasarkan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim untuk mengajukan putusan sebagai berikut. Dalam konvensi menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat dalam melakukan perbuatan dan prestasi, menghukum tergugat untuk membayar pinjaman uang sebesar 5 miliar rupiah untuk subsidiar apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat saya, kuasa hukum penggugat Nadira Kurniawati SHM. Baik, setelah mendengar replik yang dibacakan, apakah dari pihak tergugat telah siap atas repliknya? Belum siap yang mulia, mohon waktu 2 hari untuk mempersiapkannya. Baik, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Selasa tanggal 15 Februari 2022 yang mulia. Baik, sidang dilanjutkan pada tanggal 15 Februari 2022 dengan agenda pembacaan replik dari pihak tergugat. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 100/PDT-DTS/2022 Surabaya atas nama Andini Emilia Erlangga sebagai penggugat melawan Miftahul Ulum sebagai tergugat pada hari Selasa 15 Februari 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagi para pihak, kita akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan duplik dari pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap membacakan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Izin membacakannya dengan diri yang mulia. Duplik tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 100/PDT-DTS/PN-SBY di Surabaya. Dengan hormat yang bertanda di bawah ini untuk dan atas nama penggugat, kami kuasa hukum penggugat Adinan Fitawi Nintias SHM advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum Rivo Bodels yang berkedudukan di Jalan Raya Sukoharjo nomor 69
Kepada kuasa hukum penggugat bisa Anda jelaskan tentang beberapa bukti tertulis ini? Bisa yang baik yang mulia. Untuk isi dari pengantar alat bukti tertulis ini menjelaskan bahwa saya telah melampirkan fotokopi akta jual beli beserta lampirannya yang berisi yang pertama ada fotokopi akta perjanjian jual beli nomor 19 tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh Muhsan SH, notaris di Surabaya. Yang kedua ada fotokopi daftar lampiran akta perjanjian jual beli nomor 19 tanggal 10 Maret 2016. Yang ketiga ada fotokopi surat pernyataan nomor 2/3/2016 tertanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Miftahul Ulum. Yang keempat ada fotokopi tanda terima sertifikat hak milik nomor 25 Desa Kredenan tanggal 30 Maret 2016 dari Ibu Miftahul Ulum kepada Muhsan di Surabaya. Kemudian ada fotokopi adendum nomor 7 tanggal 1 April 2015 yang dibuat di hadapan Muhsan SH, notaris di Surabaya. Yang keenam ada fotokopi akta pengakuan hutang nomor 8 tanggal 1 April 2016 yang dibuat di hadapan Muhsan SH, notaris di Surabaya. Yang ketujuh ada fotokopi surat teguran dan pemberitahuan nomor 45/SG 2/10/2016 tanggal 2 Oktober 2016. Untuk surat perjanjian jual beli barang telah diterima oleh kedua belah pihak yang memuat beberapa pasal. Pasal 1 ada jenis barang yang menjelaskan bahwa pihak pertama setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua yang setuju untuk membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama berupa yang pertama ada barangnya ada mesin bekas, jenis barang, mesin bekas, kondisi bekas, kualitas bagus, berat total 16 ton. Pasal 2 ada jaminan yang mana dalam pasal ini pihak pertama menjamin bahwa barang yang dijualnya adalah miliknya syah dari diri pribadi. Lalu pihak kedua menjamin pembayaran dengan jaminan berupa tanah pekarangan seluas 2.780 meter persegi. Untuk pasal 3 ada harga barang. Harga barang telah disepakati kedua belah pihak yaitu 1 miliar rupiah per 1 ton sehingga harga keseluruhan barang tersebut adalah 16 miliar rupiah. Kemudian ada pasal 4 tentang cara pembayaran. Untuk pembayaran barang tersebut pihak kedua menerapkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati pihak pertama yaitu yang pertama ada uang muka atau DP sebesar 10% dari keseluruhan barang, dan yang kedua surat perjanjian ini diberlakukan sebagai kwitansi dari penerimaan barang uang muka dari pihak kedua tersebut. Kemudian ada pasal 5 tentang pengiriman barang. Untuk keseluruhan barang tersebut pengeluaran dan pengangkutan di tempat pihak pertama. Pasal 6 ada force majeure. Jika ada keadaan memaksa, maka kedua belah pihak sepakat untuk memakluminya. Untuk pasal 7, penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak bersepakat untuk yang pertama menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah pada tahap pertama. Yang kedua, apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah tersebut tidak memuaskan kedua belah pihak, maka perselisihan ini akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku dan kedua belah pihak bersepakat untuk memilih domisili di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. Pasal ke-8 ada penutup yang menjelaskan tentang surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani dan dibuat rangkap 2 yang berkekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua. Kami juga melampirkan alat bukti surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Miftahul Ulum.
Dengan surat pernyataan ini, pihak tergugat menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penyerahan barang jaminan berupa 2 bidang tanah berikut, bangunan yang berdiri di atasnya yaitu sertifikat nomor 25 dan sertifikat nomor 285 yang telah ditandatangani oleh Miftahul Ulum selaku tergugat. Kemudian ada adendum nomor 7 tanggal 1 April 2016 atas Akta Perjanjian Jual Beli nomor 19 tanggal 10 Maret 2016 mempertimbangkan dan menindaklanjuti Akta Perjanjian Jual Beli nomor 19 tanggal 10 Maret 2016 dengan isi perjanjian jual beli berikut berupa mesin bekas. Dengan ini dipandang perlu melakukan perubahan akta perjanjian. Maka pada hari Jumat tanggal 1 bertempat di kantor Notaris Muisan beralamat Jalan Embong Ungu 4 Embong Kaliasan, Surabaya telah dibuat adendum Akta Perjanjian Jual Beli pasal 2 dengan hasil sebagai berikut. Memuat penambahan jaminan tanah dan bangunan rumah yang terdiri di atasnya seluas 345 meter persegi terletak di Desa Bulu, Kecamatan Kerasaan, Kabupaten Probolinggo, sertifikat hak milik nomor 285 Desa Bulu. Kami juga sudah memberikan surat teguran dan pemberitahuan yang sudah terlampir dan juga sudah diterima oleh tergugat dan ditandatangani oleh penggugat. Dalam kesepakatan tersebut menerangkan bahwa tergugat membeli barang milik penggugat berupa mesin-mesin bekas sejumlah 16 buah dengan harga keseluruhan sebesar 16 miliar rupiah dengan jaminan awal berupa tanah pekarangan seluas 2.780 meter persegi yang terletak di Desa Kregenan, Kecamatan Kerasaan, Probolinggo, sertifikat hak milik nomor 25 Desa Kregenan. Kemudian dengan ditambahkannya adendum nomor 7, maka tergugat menambahkan jaminan berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 345 meter persegi yang terletak di Desa Bulu, Kecamatan Kerasaan, Kabupaten Probolinggo, sertifikat hak milik nomor 285 Desa Bulu. Setelah melakukan pembayaran DP, kemudian disusul pembayaran lagi hingga pada akhirnya total hutang pembayaran tergugat hanya tersisa 5 miliar rupiah. Kemudian penggugat hal ini sesuai dengan akta pengakuan hutang nomor 8 yang ditandatangani di hadapan Notaris Muisan SH. Namun sampai melewati batas waktu jatuh tempo, tergugat masih belum membayarkan hutangnya. Penggugat sudah mengirimkan surat teguran dan telah diterima oleh tergugat, namun tetap tidak ditanggapi oleh tergugat. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai keterangan dari bukti tertulis tersebut, yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan bukti yang saudara berikan akan kami jadikan bahan pertimbangan. Kemudian majelis memberikan kesempatan kedua kepada pihak tergugat untuk mengajukan alat bukti. Dari pihak tergugat akan mengajukan alat bukti apa? Terima kasih yang mulia, kami akan mengajukan beberapa bukti tertulis. Baiklah, pada pihak tergugat silakan maju dan membawakan bukti tertulisnya kepada majelis. Silakan dulu. Kepada kuasa hukum penggugat, bisa Anda jelaskan tentang beberapa bukti tertulis ini? Jadi dalam bukti yang saya berikan terdapat surat perjanjian jual beli beserta daftar lampirannya antara penggugat dan tergugat, yang mana bukti-bukti tersebut memuat fotokopi akte perjanjian jual beli nomor 19 tanggal 10 Maret 2016 yang dibuat oleh Muhammad Ihsan. Kemudian bukti yang kedua, fotokopi lampiran akte perjanjian jual beli nomor 19 tanggal 10 Maret 2016. Kemudian bukti yang ketiga, fotokopi adendum nomor 7 tanggal 1 April 2015 yang dibuat di hadapan Muhammad Ihsan, notaris di Surabaya. Kemudian yang bukti keempat, ada fotokopi akte pengakuan hutang nomor 8 tanggal 1 April 2016 yang dibuat di hadapan Muhammad Ihsan juga. Kemudian bukti yang kelima, ada fotokopi daftar pencocokan data antara surat jalan dan juga daftar mesin-mesin yang dijual yang belum diangkat dari pabrik. Dan sebelumnya
pihak tergugat untuk membuat perjanjian secara tertulis, yang mana di dalam perjanjian tersebut memuat yang pertama ada pasal 1 yang memuat jenis barang pihak pertama telah setuju untuk menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua, dan juga setuju untuk membeli barang dan menerima penyerahan dari pihak pertama berupa barang, jenis barang, kondisi, kualitas, dan berat total. Dan kemudian terdapat pasal 2 yang mana dalam pasal 2 ini ada jaminan, di mana pihak pertama menjamin bahwa barang yang dijualnya adalah milik pribadi, dan pihak yang kedua juga telah menjamin pembayaran berupa tanah pekarangan seluas 2.780 meter persegi yang terletak di Desa Ragen, Kecamatan Keraksaan, Probolinggo dengan sertifikat hak milik nomor 25 Desa Keragen. Kemudian pasal 3 ada harga barang yang mana telah disepakati oleh kedua belah pihak bahwa harga barang tersebut yaitu 1 miliar per tonnya, sehingga harga keseluruhan barang tersebut adalah 16 miliar rupiah. Kemudian ada pasal 4 yaitu ada cara pembayaran, yang mana dalam pembayaran barang tersebut pihak kedua menawarkan cara pembayaran dengan syarat dan ketentuan yang juga telah disepakati oleh pihak pertama, yang mana yang pertama itu adalah uang muka atau DP sebesar 10%, dan jumlah keseluruhan barang tersebut adalah 16 miliar rupiah yang dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama setelah mendapatkan surat perjanjian ini. Kemudian ada surat perjanjian ini diberlakukan sebagai kwitansi dari penerimaan pembayaran uang dari pihak kedua. Kemudian ada pasal 5 yang mengenai pengiriman barang. Jadi di dalam pengiriman barang tersebut terdapat keseluruhan barang pengeluaran, yang mana pengangkutan di tempat pihak pertama itu ada di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol, Desa Kepulangan, Jalan Raya kilometer nomor 16. Dan ada pasal 6 ada force majeure, yang mana hal ini adalah suatu hal yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak, yang mana ada bencana alam seperti banjir dan bencana alam lainnya. Kemudian ada huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang. Kemudian pasal 7 ada penyelesaian sengketa, yang mana dalam pasal ini apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk yang pertama menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah pada tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua, apabila jalan kekeluargaan atau musyawarah tersebut tidak dapat terselesaikan, maka perselisihan ini akan diselesaikan dengan cara menurut hukum yang berlaku, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk memilih domisili di kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Surabaya. Dan pasal yang terakhir ada pasal 8 penutup, yang mana dalam surat perjanjian ini dibuat di atas kertas bermaterai secukupnya yang ditandatangani, dirangkap dua yang berkekuatan hukum, yang mana hal tersebut dipegang oleh pihak pertama dan pihak kedua dan telah ditandatangani oleh notaris. Kemudian setelah mengetahui isi perjanjian tertulis yang saya bicarakan tadi, tiba-tiba pihak tergugat agak merasa keberatan karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Saat dikeluhkan, penggugat menjawab dan membujuk tergugat agar tetap mau menggunakan perjanjian tersebut dengan janji apabila terjadi masalah di lapangan bisa dibicarakan secara langsung. Kemudian adanya adendum nomor 7 yang telah saya berikan kepada Yang Mulia, hal tersebut penggugat merasa bahwa jaminan yang diberikan tergugat kurang senilai dengan barang yang dibelikannya. Akhirnya tergugat menambahkan jaminannya sesuai dengan adendum nomor 7. Dikarenakan ada beberapa masalah dengan keuangan tergugat, membuat tergugat belum bisa membayar sisa utangnya kepada penggugat senilai 5 miliar rupiah. Selain itu, saya juga telah melampirkan surat jalan yang mana sudah saya cocokkan dengan data yang saya terima dari pengirim, dan beberapa ada kerusakan mesin yang diterima oleh tergugat. Dan demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bukti-bukti tertulis yang telah saya berikan kepada Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Alat bukti yang saudara berikan akan kami jadikan bahan pertimbangan.
Baiklah, dikarenakan agenda pembuktian telah selesai, maka sidang akan ditunda untuk pembacaan kesimpulan dari para pihak. Panitera, 14 hari dari sekarang tanggal berapa? Selasa, tanggal 8 Maret 2022 yang mulia. Baik, sidang dilanjutkan pada Selasa, 8 Maret 2022 dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak penggugat maupun tergugat. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan. Sidang Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara 100/PDT-GT-S/2022/PN Surabaya atas nama Andini Emilia Erlangga sebagai penggugat melawan Miftahul Ulum sebagai tergugat pada hari Selasa 8 Maret 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagi para pihak, kita melanjutkan persidangan ini dengan agenda pembacaan kesimpulan para pihak penggugat maupun tergugat. Majelis memberikan kesempatan pertama kepada pihak penggugat untuk membacakan kesimpulan. Apakah kesimpulan sudah siap? Kami sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Kesimpulan penggugat perkara perdata nomor 100/PDT-GT-S/2022/PN Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya antara Andini Emilia Erlangga selaku penggugat melawan Miftahul Ulum selaku tergugat. Kepada majelis hakim, dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Nadira Kurniawati SHMH, advokat atau pengacara yang berkantor pada Lawden C&S Lawden di Jalan Nasional Jaya Utara nomor 17, Ujang Sewu, Kecamatan Gubeng, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Desember 2021. Perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan dalam perkara perdata nomor 100/PDT-GT-S/2022/PN Surabaya sebagai berikut. Yang pertama, fakta-fakta dalam persidangan yang telah dianggap dibacakan pada persidangan sebelumnya. Yang kedua, dalam gugatan juga telah dibacakan. Dan bukti-bukti persidangan telah tertera serta kami mengajukan permohonan. Berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan dan disampaikan dalam kesimpulan penggugat tersebut di atas, saya sebagai penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hormat saya Nadira Kurniawati SHMH. Majelis memberikan kesempatan kedua kepada pihak tergugat untuk membacakan kesimpulan. Apakah kesimpulan sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan dibacakan. Izin membacakannya, Yang Mulia. Kesimpulan tergugat dalam perkara perdata nomor register 100/PDT-GT-S/2022/PN Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya antara Miftahul Ulum selaku tergugat melawan Andini Emilia selaku penggugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara yang bertanda tangan di bawah ini, Andini Emilia SHMH, advokat pada kantor advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan di Jalan Raya Sutarjo nomor 69, Dukuh Sutarjo, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum tergugat. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa nama Miftahul Ulum, agama Islam, warga negara Indonesia, alamat Inden 2 nomor 4 KJ Surabaya. Fakta-fakta dalam persidangan telah tertera pada persidangan sebelumnya. Setelah mengetahui proses persidangan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya, proses jawab menjawab, pengajuan bukti-bukti, baik surat maupun saksi dari kedua belah pihak serta memperhatikan jalannya persidangan, maka dengan ini tergugat melalui kuasa hukumnya akan mengajukan konklusi dalam perkara sebagai berikut dalam eksepsi yang telah dibacakan.
Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Terus.